Menjelang perayaan Natal seperti ini, biasanya muncul perdebatan di tengah masyarakat tentang hukum seorang Muslim mengucapkan Selamat Natal kepada umat Kristiani atau siapa saja yang memperingatinya. Tidak jarang, perdebatan itu menimbulkan percekcokan, bahkan vonis kafir atau takfir. Untuk menjawabnya, penulis akan mengupasnya dalam beberapa poin. Pertama, tidak ada ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang secara jelas dan tegas menerangkan keharaman atau kebolehan mengucapkan Selamat Natal. Padahal kondisi sosial saat Nabi Muhammad SAW hidup mengharuskannya mengeluarkan fatwa tentang hukum ucapan tersebut. Mengingat Nabi dan para sahabat hidup berdampingan dengan orang Yahudi dan Nasrani. Kedua, karena tidak ada ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang secara jelas dan tegas menerangkan hukumnya, maka masalah ini masuk dalam kategori permasalahan ijtihadi yang berlaku kaidah. La yungkarul muhtalafu fih wa innama yungkarul mujma'u alaih. Permasalahan yang masih diperdebatkan tidak boleh diingkari atau ditolak, sedangkan permasalahan yang sudah disepakati boleh diingkari. Ketiga, dengan demikian, baik ulama yang mengharamkannya maupun yang membolehkannya sama-sama hanya berpegangan pada generalitas atau keumuman ayat atau hadis yang mereka sinyalir terkait dengan hukum permasalahan ini. Karenanya, mereka berbeda pendapat. Dan berikut ini ragam pendapat ulama soal mengucapkan Selamat Natal. Pertama, sebagian ulama meliputi Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Ibrahim bin Ja'far, Syekh Ja'far At-Tolhawi, dan sebagainya, mengharamkan seorang Muslim mengucapkan Selamat Natal kepada orang yang memperingatinya. Mereka berpedoman pada beberapa dalil, di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat 72. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ciri orang yang akan mendapat martabat yang tinggi di surga, yaitu orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Sedangkan seorang Muslim yang mengucapkan Selamat Natal, berarti dia telah memberikan kesaksian palsu dan membenarkan keyakinan umat Kristiani tentang hari Natal. Akibatnya, dia tidak mendapat martabat yang tinggi di surga. Dengan demikian, mengucapkan Selamat Natal hukumnya haram. Di samping itu mereka juga berpedoman pada hadis riwayat Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda, "Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian kaum tersebut." Hadis riwayat Abu Daud nomor 4031. Orang Islam yang mengucapkan Selamat Natal berarti menyerupai tradisi kaum Kristiani, maka ia dianggap bagian dari mereka. Dengan demikian, hukum ucapan yang dimaksud adalah haram. Pendapat yang kedua, sebagian ulama meliputi Syekh Yusuf Qardawi, Syekh Ali Jum'ah, Syekh Mustafa Zarqa, Syekh Nasir Farid Wasil, Syekh Abdullah bin Bayah, Syekh Isom Talimah, Majelis Fatwa Eropa, Majelis Fatwa Mesir, dan sebagainya membolehkan ucapan Selamat Natal kepada orang yang memperingatinya. Mereka berlandaskan pada firman Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Pada ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik kepada siapa saja yang tidak memeranginya dan tidak mengusirnya dari negerinya. Sedangkan mengucapkan Selamat Natal merupakan salah satu bentuk berbuat baik kepada orang non-muslim yang tidak memerangi dan mengusir, sehingga diperbolehkan. Selain itu, mereka juga berpegang kepada hadis Nabi SAW, riwayat Anas bin Malik. Dahulu ada seorang anak Yahudi yang senantiasa melayani atau membantu Nabi Muhammad SAW. Kemudian ia sakit. Maka Nabi SAW mendatanginya untuk menjenguknya. Lalu beliau duduk di dekat kepalanya, kemudian berkata, "Masuk Islamlah."
Maka anak Yahudi itu melihat ke arah ayahnya yang ada di dekatnya. Maka ayahnya berkata, "Taatilah Abul Qasim atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Maka anak itu pun masuk Islam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar seraya bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka." Hadis riwayat Bukhari nomor 1356, 5657. Menanggapi hadis tersebut, Ibnu Hajar berkata, hadis ini menjelaskan bolehnya menjadikan non-muslim sebagai pembantu dan menjenguknya jika ia sakit. Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani, Fathul Bari, Juz 3, halaman 586. Pada hadis di atas, Nabi mencontohkan kepada umatnya untuk berbuat baik kepada non-muslim yang tidak menyakiti mereka. Mengucapkan selamat Natal merupakan salah satu bentuk berbuat baik kepada mereka, sehingga diperbolehkan. Dari pemaparan di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang ucapan selamat Natal. Ada yang mengharamkan dan ada pula yang membolehkan. Umat Islam diberi keleluasaan untuk memilih pendapat yang benar menurut keyakinannya. Maka, perbedaan semacam ini tidak boleh menjadi konflik dan menimbulkan perpecahan. Jika mengucapkan selamat Natal diperbolehkan, maka menjaga keberlangsungan Hari Raya Natal, sebagaimana sering dilakukan Banser, juga diperbolehkan. Dalilnya, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an menjamin keberlangsungan ibadah dan perayaan kaum Nasrani Ilya. Ini merupakan pemberian hamba Allah Umar, pemimpin kaum mukmin kepada penduduk Ilya, berupa jaminan keamanan. Beliau memberikan jaminan keamanan kepada mereka atas jiwa, harta, gereja, salib, dan juga agama-agama lain di sana. Gereja mereka tidak boleh diduduki dan tidak boleh dihancurkan. Tareh atau Bari, Juz 3, halaman 609.